Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Ridwan Danananda dan NPM 235.010 dan berperan sebagai kameramen serta editor video. Dan teman saya Fadil Ramadan dengan NPM 235.031. Di sini saya sebagai guru BK. Saya Bekas Koronandio dengan NPM 235.004. Di sini saya sebagai siswa. Di sini kami akan membuat video dengan tema siswa yang mengalami kesulitan interaksi sosial dikarenakan kecemasan yang berlebihan. Tugas ini dibuat guna memenuhi mata kuliah analisis pengubahan perilaku dari Bapak Eko. Silakan masuk. Permisi Pak, ya silakan masuk. Silakan duduk. Halo Mas, selamat siang. Ada keperluan apa? Siang Pak, saya Gilang dari IPA 12 kelas 1. Ada keperluan apa? Saya di sini mau konsultasi Pak, mau cerita seputar permasalahan saya di kelas. Masalah? Intinya itu cemas Pak, cemas saat presentasi kalau maju di depan. Kalau boleh tahu lebih detailnya kenapa? Jadi gini Pak, kan kemarin itu ada tugas presentasi, itu kan berkelompok. Saya itu kan tugasnya agak sedikit lebih banyak Pak. Jadi saya bicaranya lebih agak banyak gitu loh. Nah, kalau saya bicara di depan kelas itu saya grogi terus takut terbaca-baca. Soalnya saya kalau udah dilihat banyak orang itu grogi Pak, takut jadi sedikit patah-patah bicaranya itu. Yang menyebabkan grogi itu apa? Maksudnya kayak kamu merasa sangat, nanti merasa kedepannya kayak overthinking sama sekarang itu, ya itu yang menyebabkan itu. Nah, Kalau overthinking enggak sih Pak? Enggak. Saya itu lebih takut kalau dipandangin banyak orang. jadi menjadi pusat perhatian itu Benar, grogi. grogi. Kuncinya itu grogi. Tapi saya itu nggak tahu Pak, cara ngilanginnya itu gimana biar nggak itu saya udah nyoba beberapa kali, cara itu belum ada yang berhasil sih. Ya kalau permasalahan yang lainnya mungkin kalau teman-teman kelompok apakah ada yang menyebabkan itu atau mungkin ada seseorang yang sama itu aku grogi sama itu kalau apa gimana? Jadi kalau ada masalah di kelas apa enggak? Kalau masalahnya enggak Pak, cuma saya lebih sensitif kalau dilihatin cewek itu Pak. Saya sensitif, grogi. Kan ya namanya saya terkenal pendiam Pak. Saya tuh agak introvert. Jadi kalau dilihatin cewek itu saya nggak kuat, nggak bisa fokus. dulu. Oh kayak gitu. Berarti kemarin juga ada sih siswa kelas, tapi kelas adik kelasku kayak cewek. Dia tapi malah di depan itu ya berlawanan. Jadi ini dilihat sama yang cowok-cowok malu gitu. Terus ini saya kasih metode buat biar kedepannya lebih baik baru dijalani. Tapi belum tahu, belum ngabari saya kalau berhasil apa enggak. Ya nanti saya terangkan metode itu. Kalau Nadio selain itu masalahnya ada itu. Saya bingung Pak, masih bingung. Soalnya ini permasalahan besar di akademi saya yaitu saya takutnya
Ini saya cerita sedikit ya tentang bagaimana saya pas sekolah. Ya, saya tuh juga pernah merasa gitu. Terus ada beberapa metode yang saya pelajari, terus saya terapkan sendiri itu perlahan bisa merubah kisah lebih pede perlahan hari demi hari gitu. Jadi kayak pernah di rumah juga latihan di depan kaca berbicara sendiri itu ya emang awalnya agak aneh tapi lama-kelamaan bisa sendiri Itu emang gitu. iya saya mempelajari kan internet banyak saya juga lihat dari YouTube gitu-gitu metode kayak gitu bisa. Nah, Bapak dulu juga bisa sendiri karena konsultasi apa belajar sendiri. Oh, nek saya itu lebih ke belajar sendiri sih. Ya, soalnya kan kalau konsultasi pada zaman itu kan belum seberkembang kayak sekarang. Jadinya ya sendiri nyari sendiri itu caranya gimana jadi terakhir. Mungkin kedepannya dia juga bisa nanti diterapkan gitu. Jadi nyari-nyari di internet itu caranya gimana diterapkan. Bisa. Sebetulnya kemarin saya sebenarnya udah sempat nyoba waktu beberapa kali beda-beda cara, tapi ya gimana lagi, nggak bisa, tetap nggak bisa. Ya sih, ya itu butuh proses. Wah, beda orang beda proses, beda Ya, hasil. ya itu bisa jadi. Mungkin prosesnya lebih lama tapi kan tetap hasilnya kan sama. Kalau mengenai tugas apa udah banyak tugas-tugas presentasi itu sudah banyak. Kalau presentasi itu hampir setiap mapel ada. Dan itu sebenarnya kalau tugas presentasi saya itu usaha kalau ya gimana caranya aku nggak ikut itu yang maju maju, berarti tugasnya ya di balik layar gitu. tapi tetap nggak bisa soalnya Ya. kan hampir semua kelompok, semua pihak kan tetap maju Ya. baca mempresentasikan gitu Pak. Tapi tetap susah. Kalau pelajaran yang mungkin radio susah yang sangat sulit banget itu Sulit itu IPA kan. IPA itu kan kalau di kelas saya kan jadi nanti kan dapat tugas tentang bagian reproduksi ya. Itu kan nanti ibu guru kan memberi apa saja yang perlu digali. Nah itu seperti bagian anus atau testis itu kan nanti jadi siswanya itu tinggal dicari Pak itu fungsinya apa, bentuknya kayak gimana, apa saja penyakit yang bisa menyerang itu nanti lagi. Sebenarnya kalau itu bisa dikerjakan Pak, semisal nggak maju. Tapi kan itu nanti setelah dikerjakan itu nanti tetap dipresentasikan di depan kelas, diterapkan teman-teman. Kalau yang kemarin itu kan lebih ke yang pelajarannya yang matematika karena kan sama mikir, sama overthinking, sama nerangke, sama jadi numpuk-numpuk terus terbata-bata ini. Nah itu yang dialami. Kalau kayak pelajaran yang mudah-mudah jaskes gitu masih bisa ya cewek itu masih bisa. Jadi ini ada pengaruhnya di mata pelajaran ya itu ada pengaruhnya. Kayak yang disukai atau nggak disukai ini berarti nih nggak disukai kan nggak semangat, nggak kayak males gitu kan juga ngaruh. Kalau yang disukai kan bisa semangat, semangat ini kayak pemikirannya jadi
pagi itu kan saya ikut di daerah saya itu tarkam di kampung itu. Kalau kayak olahraga itu saya suka. Dan kalau pas kan tarkam kan juga banyak orang itu juga banyak yang menyaksikan. Nah itu apa juga ngaruh ke mental ya. Maksudnya kan kalau olahraga kan seneng kan. Nah itu apa juga? Sebenarnya kalau volley itu beda kok. Jadi kalau saya lagi volley itu bawaannya saya harus senang saya Ya. cuma fokus ke bola itu toh. Saya itu enggak memperdulikan sekitar enggak. Ya, itu bisa diterapkan nanti kan kalau pas presentasi cuma fokus ke materi aja, yang lainnya kan ya nggak memperdulikan, nggak cuma kan ya saya fokusnya ke sini gitu aja, nggak usah fokus ke mana. Nggak bisa kan gini Pak, kalau volley itu kan nggak mungkin semuanya pada diem silent, nggak mungkin, pasti ada suara-suaranya, ada suara apa yang dengan peluit itu apa basit ada suara itu. Makanya kan saya bisa pede kalau nggak sepi, tapi pas silent malah pas sepi itu jadi tambah sepi. Kalau pas sepi saya ngomong sendiri. Masalah volley itu kemarin yang kejuaraan tarkam kan tadi ikut yang di Klaten Itu VS Raden saya. VS Raden juara kemarin. Berarti kalau di luar akademi, kalau ya berarti tergantung situasi lebih ke situasi pengaruh. Saya sebenarnya juga senang kalau nyanyi bisa. tapi ya itu kalau dilihat banyak orang kan kalau nyanyi kan yang lain kita pada diam Ya. nggak mungkin Suara ya. Kalau masalah prestasi dulu juga sih Bapak pernah kayak kejuaraan itu, tapi badminton. Kalau badminton kan cuma 2 orang, kalau enggak 1 orang. Nah, saya kan dulu yang 1 orang, jadi kayak bisa mentalnya bisa dilatih di situ. Itu dikit-dikit bisa melatih mental waktu kejuaraan Bapak dulu. Kan penontonnya kan juga enggak seramai volley kan, jadi kayak fokus menontonnya. Jadi ini bisa melatih mental, itu saya fokusnya ke permainan, enggak ke penonton. Jadi ini bisa meningkatkan mental, jadi enggak grogi. Itu nanti kan bisa menjadi sarana biar dia juga melatih mental itu lagi. Kalau aku punya cara biar saya itu bisa istilahnya bisa sembuh dari gejala ini. Bisa kalau sebelum kesini apa pernah cerita ke orang, maksudnya sahabat orang tua? Saya itu kalau cerita masalah akademik ini malu. Saya baru berani speak up Baru kali ini. Jadi orang tua juga nggak tahu juga ada orang. jadi kan orang tua kan pokoknya anak sekolah lancar, nggak banyak buat masalah udah. Tapi kan kalau saya mau bilang kan nggak enak Pak. Malu, saya malu ya nanti. Tapi kalau nggak segera ditangani, nggak segera dilatih, itu nanti juga bahaya ke depannya sih. Kalau itu ini dulu juga Bapak pernah ada metode penyembuhannya, situ saja. Kan juga sangat disayangkan ya
salah satu tekniknya itu desensitisasi sistematis gitu. Jadi diterapkannya bisa kayak kamu cerita ke teman-teman kita dulu atau orang tua dulu yang lebih dekat, kita cerita gitu. Terus yang kalau caranya biar pas kamu maju terus ada tekniknya sendiri itu kayak biar relax itu kamu bisa tarik nafas dulu kayak merilekskan pikiran dan juga badan lah, jadi nggak tegang gitu. Jadi tarik nafas lewat hidung dengan 4 detik atau 4 ketukan. 4 detik? Enggak, 4 detik, 4 menit lama banget. Ya nanti Bisa mati. keluarnya mulai mulut gitu selama 6 detik. Jadi 10. Jadi yang 4 ngambil nafas, yang 6 ngeluarin gitu. Nanti bisa relax beberapa kali sebelum kamu maju atau pas maju pun. Itu Bapak bisa Bapak ajarkan saya detailnya caranya gimana? Itu langkah-langkah yang bisa diterapkan itu di agamanya itu apa Islam ya. Nah itu ternyata ada doa buat lisannya lebih lancar keluarga. Bapak itu emang tahu apa? Iya pernah baca. Oh, cuma sekedar pernah baca. Nah ini doanya ini Robi Yasir Walatu Asir Robi Tamim Bil Khoir. Nah itu nanti bisa kan diterapkan biar lebih pede sebelum maju gitu. Selain metode yang lain itu langkah pertama mungkin itu bisa. Itu berarti kayak doa Ya apa itu doa itu ya banyak doa-doa kehidupan sehari-hari. Kalau di pas prakteknya pas maju itu juga ada ini kayak tarik nafas itu. Kenapa langsung diterapkan? boleh Pak? Diterapkan nggak boleh ya? Saya coba. Baik, kita coba langsung saja. Nanti kan di rumah juga kita tahu Itu yang tarik tadi. nafas ya. Tarik nafas 4 detik, nanti dikeluarin melalui mulut 6 detik. Gitu. Ya. Coba 1, 2, 3. Ya, terus ya itu bisa relax. Kayak sama aja ya. Ya Apa perlu belajar banyak diterapkan perlu waktu lah. mungkin kalau udah lama udah enak ya. Iya bisa itu dulu juga saya pakai itu metodenya. Karena nanti di rumah kan bisa orang tua dulu kalau ada permasalahan ini itu mungkin orang tua juga bisa memberi solusi atau teman dekat nanti itu Ya. salah saya itu Ya. nanti di rumah atau pas mau maju mau presentasi Siap digerakkan mau gitu aja ya sama doa
udah punya pacar? Hmm. Ya nggak apa-apa, udah. Kalau iya mungkin kalau spek aslinya memang gitu kan kayak beda kayak feelnya beda Gitu. beda Bisa jadi lebih kayak juga. lebih pelong lebih buka-bukaan gitu loh. Iya. Jadi kalau buka-bukaan itu kan Ceritanya kan ceritanya lebih los nyaman. lebih nyaman Bahkan ke peran keluarga juga penting. iya aslinya tergantung sih Pak. Iya sih. Orang tuanya seperti apa Iya, ada yang- maka mungkin sebenarnya kalau sebenarnya orang tua saya itu mencerahkan orang tua kan dua-duanya kerja Di pulang sore ini berangkat pagi. hampir ah, misal saya lagi bangun tidur itu orang tua udah pada berangkat saya cuma ditinggali uang buat makan nanti kalau orang tua pulang itu saya udah tidur itu setiap hari gitu. Jadi kan kayak bener harus kalau ada apa-apa bilang siapa cerita ke siapa itu kan bingung Pak. Malah jadi nggak enak kalau cerita ke orang tua ya. Iya. Soalnya nggak pernah. Iya. Jarang baca. Iya Ya nanti coba dulu satu demi satu tahap yang mungkin bisa merubah ke depan. Ya metode-metode tadi diterapkan dulu aja. baik Pak ya udah Pak saya pamit dulu terima kasih waktunya besok saya kabari lagi kemajuannya nggak apa-apa Pak. Ya nggak Nggak apa-apa. kalau apa nggak minta apa-apa ini Enggak lah, minta apa gimana mas? biasanya katanya kalau menemui guru itu harus bawa apa bawa surya bawa roti gitu dan Ya enggak ada ya, kan ini bukan sekolah gitu. Tapi kalau ketemu di luar ya boleh. Nanti bisa main-main bareng aja. Jadi bisa. Itu pokoknya santai aja buat melatih juga.